Yo, balik lagi channel kami. Kali ini kita akan apa? membuat konten horor. Benar. Ini adalah uji coba ya, mungkin kita akan menceritakan mungkin pengalaman atau cerita orang, tapi yang penting horor aja lah. Kita akan bercerita masing-masing, kita bertiga di sini. Iya. Jadi kenapa dia pakai jas? Karena dia dulu yang dia akan menceritakan pengalaman kelamnya ya. Katanya Anda pernah di penjara di Nggak jadi ngomong. Oke, langsung aja kita bakal menceritakan masing-masing pengalaman kelam. Ya terserah sih pengalamannya. Oke, langsung aja. Dia dulu yang mulai ya. Selamat sendiri. Gue mau pulang dulu ke rumah. Iya. Padahal rumah gue anjing. Saya ambil alih. Pertama, bertemu hantu muka hancur. Dulu gue pernah ngalamin hal seperti ini. Pada suatu hari, saya dan teman-teman bersepeda malam hari. Singkat cerita, saya pulang jam 10 malam. Dan salahnya, saya pulang lewat Gang sempit. Saya pulang lewat jalan sempit dan gelap. Dan kebetulan di pinggir gang itu ada rumah anjing. Singkat cerita, saya pulang waktu itu jam 10 malam. Dan salahnya, saya melewati jalan sempit yang gelap, dan kebetulan di pinggir gang itu ada rumah yang bisa dibilang angker. Ya bayangin aja ya sama orang ya. Lanjut. Itu jalannya kayak gimana tuh? Jadi Jalannya kecil, terus gelap. Oke. oh iya. Sangat sangat singkat sekali ya. Oke, lanjut aja. Mantap, saya jadi terilustrasikan. Ya. Lanjut. Pada saat saya melewati jalan tersebut, perasaan saya mulai tidak enak. Yang pertama itu saya seperti diikuti dari belakang, dan seperti biasa agak merinding. Terus saya waktu itu tidak beranggapan positif saja untuk terus melaju ke depan. Dan Tetaplah maju ke depan. ya, pada saat itu saya pun mulai curiga dan saya penasaran ingin melihat ke belakang. Tetapi saya tetap saja berfokus untuk melanjutkan pulang. Dan entah kenapa saya tiba-tiba menengok ke belakang, dan saya membawa senter kecil di sepeda. Dan pada saat saya lihat, saya terkejut guys. Di dalam pagar rumah tersebut yang angker itu Tahu. ada penampakan muka yang hancur. Di dalam pagarnya itu. Jadi Ya, gimana di itu, dalam Pak? pagar. Tidak bisa terilustrasikan ya. Ya. Mukanya emang hancur gitu. Oh, nanti Silakan. muncul muka Anda itu. Dia kan Nah, enggak. Non. Ini dia ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Gitu kan, Pak? Enggak gitu aja sih. Sini gitu. Ini ilustrasinya. Nah, Seperti itu kurang lebih. lanjut. Dan saya tentunya kaget pada saat itu, dan saya langsung saja mengkayu sepeda saya dengan kencang mungkin karena takut. Anda itu habis dari mana sepedaan pulang jam 10 itu? Habis jalan-jalan, Oh. Jalan-jalan jam 10 malam. Sepedaan malam itu sepeda ceritanya. malam. Berapa orang tuh? Kira-kira 4 Oh. orang. 4 orang ya. Ya, lanjut. Menurut kalian gimana tentang cerita gue? Apakah seram atau biasa aja? Tapi yang gue alamin itu seram asli. Itu setelah kejadian itu gimana tuh? Tidur. Udah Apakah kabur trauma atau gimana apa? Oh, Atau agak tidak mau sepedaan Anda doang yang malam? lihat itu atau Saya teman-teman doang. juga lihat? Oh, tapi cerita ke teman gitu. enggak sih. Oh, first time ya? Iya, first time. Oh. Dan panik sih waktu itu. Oh. Nggak sampai kepikiran tapi itu. Enggak. Tempelan jin Payok. lebih tepatnya. Jin. Jin yang iri lah, jin yang iri gitu. Yang sama Jun bukan? Udah apa? Ini horor lah udah. Iya. Saya jadi nggak merinding ini. Oke lah. Meranang, jadi meranang.
Nah jadi nggak lama ini tuh gue ngalamin kejadian horor gitu. Pertama kali dalam hidup gue ngalamin kejadian kayak gini. Nah ini pertama kalinya gitu dalam hidup gue ngalamin hal horor kayak gini. Jadi gue percaya nggak percaya aja gitu sih. Ya. Jadi kejadian ini dimulai sejak 4 hari yang lalu gitu. Saat gue sedang ngedate dengan pacar gue. Nah jadi ceritanya tuh gue habis pulang ngedate sama dia dari suatu tempat. Nah biasanya kan gue habis ngedate biasalah lewat situ, udah biasa banget gitu kan setiap hari lewat jalan itu. Kebetulan jalannya itu kalau kalian nggak tahu ya gelap, kayak nggak ada kehidupan, sepi juga gitu, sunyi. Jadi ya serem lah, lumayan serem. Tapi nggak tahu juga kenapa sih gue masih jalan gitu. Nah Kenapa masih jalan situ? gue juga nggak tahu gitu. Biar cepat aja ya Ya harusnya. lebih cepat soalnya lebih dekat aja gitu. Oke. Nah, udah kan lewat situ nggak apa-apa waktu pertama kali. Nah, habis itu, gue tuh tiba-tiba tuh pengen ke WC gitu kan, buang air. Nah, jadi ya udah otomatis kita harus balik lagi dong lewat jalan situ. Jadi ya udah mau nggak mau gitu. Nah, ini kejadiannya di sini nih, aneh banget nih. Saat gue jalan nih, pertamanya ya biasa-biasa aja gitu. Baru mulai masuk jalan itu, biasa aja nggak ada yang terjadi. Kebetulan di samping jalannya di sebelah kiri itu ada lapang poli. Di situ gelap banget, kanan kiri gelap, nggak ada apa-apa, lampu sama sekali. Nah di situ gue ngerasain perasaan gue anjir. Gimana tuh? Campur aduk kan? Campur aduk ya. Kayak bubur. Emosi ya bubur lah, bubur ayam. Udah jangan bahas bubur. Enggak, lu pulang aja. Pulang. Ah ya udah. Dah. Ya jadi perasaan gue di situ emosi, sedih, marah juga, kesal kan. Gue bingung gitu, gue kenapa sebenarnya. Nah di situ gue ini refleks gitu, tiba-tiba bilang, padahal nggak tahu. Gue ngerasa lihat ada perempatan di depan tuh. Kan seharusnya dari lapang poli itu ke perempatan, gue kan biasa jalan situ ya, dekat banget. Tapi pas gue ngerasain itu, jadi anjir, ada sekitar 1 kilometer gitu gue liatnya. Terus gue refleks gitu sama pacar gue, bilang kok jauh banget ya. Nah, pas di situ waktu tuh kayak berhenti anjir. Gue jalan sama dia kayak lama banget, kayak berjam-jam gitu di situ. Nah gak lama tuh ada bapak-bapak muncul dari perempatan situ, Berlawanan arusnya. berlawanan arus. Enggak, pertamanya gue gini, gue ngiranya dia jalan ke sana gitu sama searah. Ternyata semakin gue semakin jalan dia kayak malah balik ke gue gitu. Nah itu yang bikin gue bingung gitu, kenapa bisa gitu. Nah harusnya kan kalau si bapaknya jalan ke gue ya makin deket dong, ini makin jauh gitu anehnya. Nah setelah itu ya udah hampir sampai gitu kan perempatan. Gue nggak ngerasa apa-apa sih, positif thinking aja ya, cuman perasaan gue aja gitu lagi gini. Tapi anehnya nih, setelah gue papasan sama bapaknya itu, dia melong ke gue, melong apa sih, ngelihat mata gue kayak ngedelek gini lah, udah lewat. Nah habis itu anehnya nih, gue ngerasa biasa aja gitu, nggak campur aduk kayak tadi, nggak ngerasa aneh lihat perempatan yang jauh gitu. Nah di situ sih ya udah, gue nggak ngomong apa-apa, langsung gitu kan pulang lagi, udah selesai. Nah di sini habis pulang, nah ya udah pacar gue kan ngechat tuh, nanya sama gue, lu ngerasa ada yang aneh nggak sih tadi gitu. Lah apaan, kata gue tuh, ya itu tadi pas lewat jalan yang gelap itu di lapang poli. Nah apa, gue juga kebetulan ngerasa ada yang aneh gitu. Gue kira gue doang gitu yang ngerasain, tapi ternyata dia lebih dari gue gitu, lebih ngerasa yang itu udah jelas. Perasaan ya. yang sama ya. Bukan merasa doang, dia nyium sesuatu di situ. Nyium sesuatu. Ya Nyium apa? awalnya dia nanya, kamu nyium sesuatu nggak gitu. Ya, enggak sih, nggak nyium apa-apa, nggak pilek juga. Dia bilang ke gua nyium bau melati di situ, pekat banget. Padahal jelas-jelas gua nggak nyium gitu, kayak apaan sih, nggak percaya banget gitu. Tapi kebetulan di tempat yang sama juga gua ngerasa gitu kan, gua ngalamin hal aneh, jadi gak enak hati, kayak sakit hati banget gitu. Terus ngeliat perempatan jalan yang jadi jauh banget gitu. Agak parno juga. Iya, parno juga sih. Terus ngelewatin bapak-bapak itu juga, sama pas dia bilang ngerasain juga bapak-bapaknya kayak jalan berarah gitulah, sama searah. Ternyata ya sama kayak gua, ternyata bapak-bapaknya ya malah berlawanan arah lah sama gua gitu, nyamperin. Nah sama juga di situ
pas bapak-bapaknya itu ngelewatin kita, dia udah nyium bau lagi itu. Ya baunya hilang gitulah. Situasi normal lagi gitu. Nah ya udah, gue cerita gini gitu apa yang gue rasain. Gak lama, ini aneh banget sih. Gue aja sampai nggak kepikiran gitu kenapa gue bisa kayak gini. Jadi pas lagi chatan gitu kan, tiba-tiba nggak tahu kenapa hati gue tuh kayak ada yang nusuk dari belakang gitu. Kayak ditusuk, sakit hati banget, kayak rasanya gimana ya, kayak kecewa berat lah, lo tau nggak misalkan gue kecewa berat kayak gimana. Nah habis itu ya udah, gue sakit hati banget, gue nggak tahu apa yang gue rasain. Kembali lagi perasaan yang tadi campur aduk, pengen marah, kesel, pengen nangis juga. Nah ya udah di situ gue depan bapak gue lagi nonton TV, gue nangis anjir. Gue aneh itu. Kata bapak gimana? Enggak, bapak nggak lihat, bapak lagi fokus nonton TV. Gua ngadep Tiba-tiba nangis aja ya. Iya, tiba-tiba keluar air mata. Lah, kok gua kenapa gitu? Nah, ternyata gua bilang sama dia kan, gua nangis gitu, nggak tahu kenapa. Dia sih nggak nangis, yang nggak sampai nangis, tapi dia juga jadi aneh gitu. Pacar gua Ada juga. pada dirinya sendiri. Iya, dia kayak Apa yang gimana? terjadi gitu. Iya, dia kan gua nangis nih, sakit hati. Dia tuh sedih banget gitu ngerasanya, sedih banget kayak nggak tahu apa. Ya dia mah ngerasanya gitu, sedangkan gua sakit hati gitu sampai nangis. Nah gua cerita gitu sampai akhirnya ya kita sama-sama ketakutan gitu, nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Jadi ya gimana lagi ya. Yes. Nah jadi kita kan sama-sama ketakutan gitu kan, jadi ya udah cerita, gue nangis, makin nangis juga di situ. Gue semakin nyeritain, gue tuh ngerasanya kayak anjir, kayak makin sakit hati gitu, makin nangis, makin kesal, makin marah lah gitu, gak jelas banget lah pokoknya. Nah jadi dia tuh kayak gimana ya, sedih banget lah. Terus pengen ngajak pice gitu, gue ya udah gue angkat gitu. Pas pice ini makin aneh banget di sini. Kenapa? Gue liat pacar sendiri tuh sakit hati, malah makin tambah sakit hati anjir. Anjir kok gitu ya? Iya. Terus lihat muka dia juga tuh kayak aneh banget, kayak nggak biasanya lah, nggak ada ekspresi datar gitu. Gue kira ya dia kenapa gitu, kemasukan kan bisa. Tapi ternyata ya malah gue yang gitu. Kenapa? Mungkin beda aura aja kali ya. Iya, jadi beda aura, kayak beda orang gitulah. Nah aneh juga kenapa gue lihat pacar sendiri, gue yang sakit hati gitu sampai anjir. Pertama kalinya gue seumur hidup nangis nggak jelas kayak gitu. Ya. Pokoknya nggak jelas banget. Ya ngeliat dia sakit hati, dia yang tahu gue kayak gitu ya makin sedih gitu, udah lagi sedih. Ya udah, gue matiin PC-nya, gue lanjut tidur, udah nggak bisa itu. Gak bisa tidur ya? Ya, gue takut banget malam itu. Takut banget gue kenapa-napa, takut ketempelan atau gimana lah. Ya jadi Takut dengan yang terjadi sebelumnya. ya kepikiran, keinget dikit aja tentang jalan itu atau keinget momen itu, udah gue makin nangis aja, makin sakit hati. Ya jadi ya gue juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan diri gue. Dan besoknya gue menyimpulkan mungkin gue ketempelan gitu sama Ketempelan, jin. Ya. Mungkin ada jin yang iri gitu dengan gue, Ya. sama pacar gue, makanya dia melihat pacar gue tuh sakit hati gitu. Ya ngerasainnya ke gue pernah dikasih tahu sih, soalnya kalau ketempelan yang nempelinnya dia rasain, pasti gue rasain juga gitu. Gue juga ya dipikir-pikir bener juga sih, nggak mungkin gitu kan, gue lihat pacar sendiri sakit hati gitu. Iya. Ya, jadi gue menyimpulkan ya mungkin gue ketempelan gitu, gara-gara sering lewat situ, sering bercanda di situ juga kan, ya mungkin penunggunya bisa terganggu lah, atau mungkin bisa iri juga gitu sama gue. Jadi udah sih gue gue menyimpulkan untuk ke sama dia nih, untuk nggak lewat jalan situ lagi lah saat malam. Nah, kecuali siang-siang ya. Trauma. Siang-siang dia nggak mau. Oh, di siang-siang nggak mau dia. Ya. Kalau saya sih masih mau aja. Masih mau aja. Dia tuh kayak trauma banget lah, nggak mau ingat, nggak mau lewat situ, nggak mau ngomongin itu lah. Jalan situ udah nggak mau banget, Nggak, anti banget. anti banget. Udah di Pokoknya blacklist jangan- dari iya. map Google Map, nanti Iya. bakal di blacklist juga Nanti ya, mungkin. Pakai police line lah. Police land ya. Ya, jadi intinya gitu, gue ceritanya udah beres. Besoknya gue kembali seperti normal, tapi kalau gue keinget tuh sedikit aja cerita itu, ya pasti timbul lah perasaan kayak iri, sakit hati gitu. Ya, pokoknya nggak jelas banget ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah nggak Udah terjadi lupa lagi. ya? Udah lupa, tapi keinget juga ya masih nyesek dikit sih.
takutnya masih ada ya di belakang. Saya kan Semoga takut. tidak ada Ya, sholat semoga. lima waktu ya. Ya. Ya di situ jadi rasanya kayak rajin ibadah aja gitu. Nah. Ya mungkin itu peringatan Insya juga Allah. buat saya gitu. Untuk segera tobat ya. Jadi begitulah. Jangan sampai terjadi lagi. Saya sih nggak percaya ya. Hmm. Soalnya saya nggak terlalu percaya sama yang begituan juga. Ya, jadi begitulah. Ya. Menurut kalian gimana nih? Apa saya benar-benar ketempelan atau apa gitu? Bisa komen kalau yang tahu gitu. Kalau ada anak IndiHome, IndiHome ya. ya IndiHome, coba bisa komen. Apa yang terjadi? Siapa Nah. tahu nih ada Coba sesuatu. komen berapa sebulannya yang Mbps per Mbps ya. Ya coba. Oke. Kenapa IndiHome lemot gitu? Ketiga, pernikahan beda dimensi. Pada tahun 2018 di Jepang ada suatu kejadian di luar nalar. Jadi ada suatu pemuda berinisial AK. 47 tuh. Hah? Apa 47? Waduh, Oh, bukan ya. Oh ya, lanjut lagi. yang berhasil menikah dengan beda dimensi. Hah? Kenal ya? Kayak kena. Apa tuh? Nah, bingung kan lu? Iya. Gimana ceritanya? Tapi nggak tahu kenapa ya. Maybe dia tidak laku atau terobsesi dengan wanita ini, jadi akhirnya dia memutuskan untuk menikahi sosok wanita ini. Siapa tuh? Bisa dibilang menarik dan unik kali ya. Kalau penasaran, mari kita lihat cuplikan fotonya. Nah, seperti yang kalian lihat, foto yang tadi adalah bercanda, fotonya yang ini. Nah, jadi kebetulan Mas itu menikah dengan karakter ini yang bernama Hatsune Miku ya. Lah anjir. Mana horornya anjir? Ya itu kan anime, kocak. Kocak. Oh, jadi gimana ceritanya? Kalau gue emang tolol ya tadi. Iya, Udah gitu aja gitu. Udah. di luar Jadi gila. kalau menurut gue cerita dia sih yang panjang dan novel, Hah? Bukan novel dong. Novel kan di buku itu. Carpon. Carpon apa? Ya, Karbon. Oh yang di mobil itu kan? Iya, Ya, yang ditempelin. iya benar. udah bro, horor bro. Ya, ya horor. Tapi Anda kenapa cerita anime ini? Saya kecewa. Tapi Saya kan- nunggu-nunggu ini. Anime itu beda dimensi aneh pak. Horor juga kan? Oh, horor. itu Itu lebih ke gangguan jiwa sih. Oh, gangguan jiwa ya? Iya. Nggak ada horornya. Oh berarti salah. Saya kecewa ini. Udah nunggu dari tadi ya? Iya. Kan Oh ternyata kurang horor ya? Atau Iya. tidak horor? nggak ada horor sama sekali Nggak ada, anjir. nggak ada horor ya? seperti itu Jadi cerita nggak apa-apa. pasien Kalau yang kalau menurut kabur. gua aneh sih. Ya tapi ya kalau menurut gua cerita dia aneh dan mengerikan sih. Kalau gua kejadian kayak gitu ya ngeri juga. Iya. Tapi kalau anda Gimana? muka hancur itu gimana? Ya. Ya Tapi makanya gak kayaknya lebih jelas. serem dia sih soalnya lihat sosok gitu kan. Iya. Gua nggak lihat sosok Ya, sama sekali. tapi Gitu. kalau ente ngeglitch aja kayak Yang ngegeli cuman ngalaminnya ke dampaknya ke diri gua sendiri gitu kan. Nggak enak juga. kalau dia Nah, Anda kan lihat masih muka hancur tuh kayak gimana? Ya gak jelas mukanya. kayak gini kan. Mungkin kayak ini. Atau ini. Jam-jam aja. Tapi gua masih nggak ikhlas. Perawakannya gimana dulu lah? Ya Iya, gak jelas, iya. muka hancur aja gitu. Maksudnya mukanya rumek. Tapi badannya Iya, ada gitu. Enggak, badannya cuma Muka doang yang Nah, kelihatan. Muka doang. Oh. Ibaratnya kita ini sesinya merevisi aja ceritanya. Jadi Memperjelas. perjalanan. Anda Jam- jam 10 pulang ngapain? Iya, dia 10 malam anjir. dia main downhill kayaknya. Main sepeda malam-malam, pulangnya jam segitu. Anda nggak tahu waktu gitu. Andra nggak drag pakai sepeda. Iya, enggak sih. Oh, Ya cuman malam keliling-keliling, gitu iya. Olahraga. Gabut. Bersama teman-teman. Iya. Waktu itu kan libur sekolah gitu. Ya sih saya pernah juga sih soalnya. Waktu SD biasa. Iya. Jadi gimana? Seram aja. Itu Anda menurut nggak Anda ngerasa pacaran. apa-apa Tapi gitu maksudnya masih ada cerita berikutnya. Iya. Mungkin bisa diobrolin nanti. Kalau gua kan nggak punya cerita, lebih ke ya kejadian aneh banyak, cuma cerita nggak ada sih. Kalau nemu-nemu alhamdulillah, tapi jangan sampai juga lah nemu Iya sih, siapa yang mau kejadian. gitu. Nanti juga belum pernah ya. Belum, ini pertama kali gue juga percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya juga ya. Ya udahlah, udah kejadian ini jadi. Tapi kalau kejadian aneh berarti sama kayak gue itu
masuknya kejadian aneh, bukan horor. horor, tidak Tapi terlalu mengerikan horornya tapi juga. aneh aja gitu. Iya. Sama lah. Ya udahlah gitu aja kontennya. Iya. Tapi saya masih kecewa sih sama Anda. Aneh itu Pak, aneh, beneran aneh. Emang Emang. nikah sama anime nggak aneh ya? Bukan aneh sih, Nah, stres. itu stres bukan aneh. Apa? Aneh sih aneh, tapi ini konteksnya horor loh. Iya. Oh, horor tuh harus yang ngeri ya. Iya. Aneh nggak ngaruh berarti. Iya. Iya. Berarti salah gua. Harus banyak nonton Pokoknya Ewing HD. mencekam lah. SD aja. Harus mencekam. Iya. Ya mungkin nanti Kamis depan jadwal seterusnya bakal setengahnya konten debat, konten horor dan konten elit global aja mungkin ya. Iya. Nanti ke depannya. Oke, sekian saja video konten kali ini. Ini ya sampai nyalain TV. Ini kita matiin. nyalain. Nah, Magic gitu ya. Magic ya Magic. itu sebuah glitch dan kejadian aneh juga. Jadi ada jokes bapak-bapak yang saya bisa matikan sampai kalian. 1, 2, 2, 3.